Kalau untuk membuat peternakan yang baik dan benar, tipsnya sebelum buka mohon ilmunya dipelajari lebih mendalam lagi. Jangan seperti saya modal nekat, akhirnya dari 1.500 ayam pertama saya mati 40%. Perkenalkan, nama saya Yohan Carrera. Saya di sini sebagai peternak ayam petelur di Desa Mulo, Wonosari. Oke, awal mula saya terjun di dunia ayam petelur karena hobi saya kan touring, naik motor dari kota lain ke kota satunya. Dan di saat perjalanan ya saya itu melihat ayam petelur peternakan. Dari situ saya ada timbul rasa ingin dan rasa suka terhadap peternakan ayam petelur. Basic saya tidak ada dunia peternakan, tapi ibaratnya kalau itu jalur rezeki saya, mengapa tidak saya coba. Saya belajarnya otodidak, saya emang dari internet, dari YouTube, dan saya datang ke peternak-peternak langsung untuk belajar ayam petelur. Emang awalnya saya itu modal nekat, Mas, dan itu emang terbukti. Dari 1.500 ayam saya 40%-nya mati karena terkena ND. Itu awal mulanya. Jadi emang pengalaman pahit dulu, dan itu pun ilmu saya juga saya rasa masih kurang dan saya ingin belajar terus. Untuk strain ayamnya saya memakai Lohman Platinum. Jadi mengapa saya pilih Lohman? Karena waktu bertelurnya dia itu lebih panjang dari strain ayam lainnya. Seperti ada ayam Isa, Novogen. Bagi saya yang terbaik itu untuk di Wonosari ya. Itu saya pilih Lohman. Di dunia peternakan seperti ayam petelur, kita itu ibaratnya bisnis dengan nyawa ya, Mas ya. Jadi tidak seperti mesin ayam itu. Jadi tetap pengaruh cuaca, virus bisa masuk, dan vitaminnya itu dari minum dan pakan itu harus juga dikontrol juga, vaksinnya juga. Bukan hanya memelihara ayam itu dikasih pakan dan air saja. Itu pemikiran awal saya pas buka. Akhirnya banyak yang mati seperti itu, karena emang belum tahu seluk-beluk cara memelihara yang baik. Untuk kandang ini kapasitas 5.000, tapi saya isi 4.200 dulu. Ya, jadi tidak full dulu. Emang saya kasih space kosong, andai kata ada ayam sakit saya karantina, terpisah kandangnya. Kalau beternak ayam petelur itu yang harus diperhatikan itu bahkan yang kita sering sepelekan, Mas, yang gratis. Contohnya apa? Sirkulasi udara. Kalau tidak ada sirkulasi udara yang bagus, maka gas amoniak yang di bawah, ibaratnya teleknya itu akan naik. Nah, itu menimbulkan penyakit. Penyakitnya itu bisa matanya bengkak, produksi menurun. Seperti itu, Mas. Desain kandang juga diperhatikan. Ketinggian kandang dari bawah itu akan berpengaruh pada amoniaknya. Kalau untuk pakan saya mencampur sendiri. Itu komposisinya 50% jagung, 35% konsentrat, 15% katul. Dan ayam itu kita jangan sering berganti-ganti pakan. Kalau misalnya pakai itu ya pakai terus. Dan untuk jam pemberian pakan itu emang harus konsisten, tidak boleh terlambat, tidak boleh kelebihan. Dan air itu kalau seperti ini jangan sampai kosong. Kalau kosong, saya pernah satu jalur kosong, itu kurang lebih kosong 4 jam. 1 minggu itu baru normal lagi produksi, hanya karena air, Mas. Jadi produknya itu untuk ayam petelur itu ada pertama kotoran, kedua telurnya, ketiga ayamnya ini jika sudah afkir. Untuk butir telurnya satu kerat itu 15 kilo. Saya itu bisa 13 sampai 14 kerat sehari atau kurang lebih di atas 200 kilo lah. Ya, kotorannya ini bisa untuk pupuk, tapi dengan satu syarat harus kering. Biasanya emang udah dipesan atau kadang ada petani membeli itu satu bagornya saya jual 8.000 sampai 10.000. Itu yang kering ya. Afkir itu adalah jika ayam sudah produksinya tidak bagus, kita afkir, itu dijual untuk jadikan ayam potong. Untuk ayam afkirnya itu biasanya tiap kota ada pengepulnya sendiri. Itu nama lainnya ayam merah kalau ini, Mas. Kan ada ayam broiler, ayam kampung, ayam chopper. Kalau ini tuh maksudnya ayam merah. Kalau untuk bibit kita sementara itu beli di usia 13 minggu. Karena jujur saya masih belum berani untuk beli dari DOC. Untuk kendala peternak pada umumnya, ya mungkin peternak sudah pada tahu ya, itu harga telur anjlok dan pakan tinggi. Karena untuk ayam seperti ini itu untuk pakan itu
bisa 60-70% sendiri untuk pakan. Untuk pakannya emang sangat tinggi sekali. Dan untuk pemasaran itu menjadi sebuah tantangan ya. Ibaratnya dulu kan saya mulai di 1.500, itu paling hanya maksimal ya 2-3 kotak. Itu masih gampang. Kebetulan saya nambah populasi, kan langsung banyak kotaknya Mas ya. Nah, itu saya menjadi agak susah karena emang belum menemui marketnya. Nah, itu juga kesalahan saya sendiri karena di saat kondisi ayam masih sedikit saya tidak mencari pasarnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah terbukalah pasarnya, semakin pemasarannya bagus. Saya ke warung-warung, ke agen distributor telur, dan untuk bantuan. Kalau untuk rintangan pasar sekarang, contohnya minggu lalu itu saya stok telur itu sampai 100 kotak belum terjual karena emang yang terdampak PPKM, tidak ada hajatan, tempat wisata libur, restoran juga sepi, itu juga terdampak di telur. Sedangkan kita itu tiap hari harus produksi terus, tidak bisa berhenti. Dan untuk pakan juga harus jumlahnya sama terus, tidak bisa dikurangi. Dan itu nanti efeknya ke produksi telurnya. Ditambah lagi harga jagung emang lagi tertinggi tahun ini. Ya namanya bisnis, kita berbisnis pasti ada ya naik surutnya, tapi kita itu harus bisa survive di keadaan sekarang. Bahkan ini malah bisa, kalau orang kepepet itu kadang malah pemikirannya semakin maju karena kepepet itu. Beda kalau bisnisnya maju terus, itu kadang malah inovasinya tidak muncul. Tapi di saat kepepet, nah inovasi itu muncul. Kita bisa lihat telurnya Mas, ini kan tiap hari saya absen. Yang bertelur berapa? Kalau ini udah bertelur alhamdulillah 95%. Ini usianya 30 minggu, udah 95%. Untuk ayam yang tidak produksi bagus, saya lebih pilih di afkir saja. Kan bisa dilihat juga dari jambulnya ini. Itu juga menandakan kematangan kelaminnya untuk produksi telur. Andai kata belum tumbuh jambul ini, maka untuk kesempatan ngedrop itu belum. Jadi bisa dilihat dari ini. Dan dilihat dari dadanya juga, andai kata sudah berisi itu pasti bertelur Mas. Untuk anak muda milenial seperti kita-kita, saran saja kalau mau memulai peternakan, itu sebelum memulai harus ilmunya dulu. Tidak seperti saya dulu kan, setahu saya hanya ayam itu dikasih pakan dan minum. Ternyata ada vitaminnya, ada vaksinnya, manajemen kandangnya bagaimana. Yang penting manajemen keuangan itu harus jelas. Dalam arti ya maaf saja misalnya apa, ini perbedaannya ya dalam arti yang sering saya temui. Kalau ingin memulai usaha ternak, misalnya kendalanya itu kita pakai uang kredit dari bank. Uang itu emang harus hati-hati dalam memakainya. Jangan sampai yang sering saya temui, begitu kredit itu turun, malah untuk beli kebutuhan rumah. Dalam arti untuk beli TV, untuk beli motor. Itu yang sering saya temui, akhirnya bangkrut, tidak jadi ternak. Karena udah kehasut keinginan dulu, gitu loh. Emang hati-hati. Karena ayam ini ibaratnya baru kita bangun kandang dan mulai itu tidak bisa langsung bertelur ya, harus ditunggu dulu 1 bulan. Jadi kan angsurannya tetap berjalan. Nah itu yang harus diperhitungkan juga. Karena emang banyak bangkrutnya di situ. Ibaratnya untuk owner pun kita sistemnya harus digaji. Jadi jangan uang kandang itu masuk ke dompet kita semua, itu nggak akan nambah populasi dan tidak muter uangnya. Untuk inovasi kedepannya, saya tuh ingin membuat peternakan yang free range. Jadi ayamnya sistemnya umbaran. Saya emang tidak suka baterai karena apa ya? Ya kasihan saja sih. Tapi tetap kedepannya saya ingin kandang umbaran. Tapi emang ilmu saya juga belum sampai ke situ juga. Karena di Indonesia emang masih jarang sekali. Kalau seperti di Australia itu udah rata-rata umbaran, hampir tidak ada kandang baterai. Peternak ayam layar gini. Jadi umbaran itu emang kandangnya seperti ini, nanti ayamnya umbaran, nanti kata pagi nanti dibuka pintunya pada di situ, di tanah kosong gitu. Jadi tidak di kandang seperti ini. Itu inovasi saya ke depannya. Kalau dari saya sih, kalau untuk zaman sekarang, apalagi peternak milenial, jangan berpelit ilmu. Andai kata ada yang bertanya peternakan, kita juga berbagi. Ibaratnya kan juga bisa menjadi relasi juga sesama peternakan. Kalau prinsip saya, apapun usahanya, kalau saya sudah niati, tetap saya lanjutkan dan saya seriusi. Ibaratnya saya tidak mau setengah-setengah dalam berbisnis gitu. Yang penting harus bisa survive, dan apa, kita harus hubungan ke konsumen yang baik. Ibaratnya jangan nakal dalam berjualan. Contohnya telurnya apa, timbangannya tidak tepat dan lain-lain seperti itu. Saya yang penting utamakan kejujuran.
Jika teman-teman ingin belajar atau berkunjung, itu bisa ke kandang saya. Alamatnya di Desa Mulo, Wonosari, atau di Google Map itu ada Juragan Ayam Petelur, dan di Instagram itu juga ada Juragan Ayam Petelur juga. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bisa menginspirasi, dan jangan lupa subscribe Cap Capung.